Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fauzia Ramadaningsi. Nah, pada channel YouTube kali ini aku ingin membahas tentang kajian strukturalisme dalam sebuah cerpen. Nah, pada kali ini aku mengangkat cerpen Kembang Mayang karya Titi Said. Nah, dalam kajian struktural itu ada tema, alur, ada tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan juga ada gaya bahasa. Nah, yang pertama yaitu tema. Pada Kembang Mayang ini bertema tentang emansipasi wanita. Terlihat melalui cuplikan berikut. Aku tak akan menjadi perempuan seperti ibu. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, punya pendirian dan tidak bergantung pada suami, ucap Eka dalam hati. Emansipasi wanita yang lahir dalam cerpen ini diakibatkan oleh proses kehidupan tokoh utamanya. Tokoh Eka menolak menjadi perempuan lemah seperti ibunya yang diperlakukan sewenang-wenang oleh bapaknya. Kebencian pada lelaki seperti bapaknya menjadi tokoh Eka menjadi sosok wanita yang mandiri. Emansipasi wanita muncul tidak saja karena tingginya tingkat pendidikan seseorang, akan tetapi dapat terjadi karena kesulitan hidup yang dialami seorang wanita. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu alur maju. Meskipun ada sedikit flashback di tengah penceritaan, akan tetapi flashback di sini tidak mempengaruhi jalan cerita secara menyeluruh. Hanya sekedar memperkuat jalan cerita saja. Nah, cuplikannya, senyum Eka membiaskan kesayuan. Dengan kembang mayang itu dia menghidupi 7 adiknya dan menyekolahkan mereka. Terlintas bayangan ibunya. Ibunya perempuan yang lemah dan pasrah menerima apa saja perlakuan suaminya. Nah, kekuatan pada alur cerpen ini terlihat ketika terjadi flashback yang membantu pembaca menjawab pertanyaan mengapa tokoh Eka menolak untuk menikah. Selain faktor tanggung jawab terhadap ketujuh adiknya, alasan utama tokoh Eka urung menikah karena tidak ingin bernasib sama dengan ibunya, mengalami penderitaan akibat kesewenang-wenangan laki-laki. Kekuatan alur muncul ketika pembaca disodorkan pertanyaan pada klimaks. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerpen Kembang Mayang adalah tokoh Eka, sedangkan tokoh ibu, bapak, Mulyo, dan ketujuh adiknya hanyalah tokoh tambahan yang hanya sekedarnya saja, yang dimana berfungsi sebagai penguat cerita. Tokoh Eka berwatak keras, bertanggung jawab, dan penyayang. Terlihat pada cuplikan berikut. Aku ingin menjadi sarjana, tetapi aku harus melanjutkan usaha ibu menjadi pembuat kembang mayang. Adik-adikku harus jadi sarjana, keluhnya. Aku harus momong adik-adik yang masih kecil dan kami menyandarkan hidup pada kembang mayang. Tokoh Eka merupakan tokoh utama yang menjadi sentral penceritaan. Sedangkan tokoh yang lain hanya sebagai tokoh tambahan yang menguatkan isi cerita. Kebanyakan tokoh tambahan itu hanya sekedar diceritakan. Tambahan yang terlihat dialog dengan tokoh utama hanya tokoh Sabta dan Hasta. Tambahan pula, karakter tokoh Eka menguatkan tema dari cerpen ini. Tokoh Eka memiliki sifat mandiri, gigih, bertanggung jawab, dan penyayang. Sosok tersebut menunjukkan bahwa dia wanita yang mengagungkan emansipasi. Tokoh utama merupakan sentral cerita yang mempengaruhi tema. Melalui tokoh utama akan terlihat kekuatan tema pada sebuah cerpen. Selanjutnya ada latar. Latar pada cerpen ini berlatarkan pada dini hari menjelang subuh di sebuah rumah di Ciganjur. Terlihat pada cuplikan, sudah pukul 1 malam, pelupuk mata Eka rasanya berat. Kantuk menyerangnya, tapi Eka berusaha menahannya. Malam ini ia harus menyelesaikan 3 pasang kembang mayang, semuanya diambil pukul 5 pagi. Untung mbahnya mewariskan rumah mungil di atas tanah 1.500 meter persegi di daerah pinggiran Ciganjur yang ditanami pohon pinang, kelapa, keluwi, kantil, pisang raja, pandan,
sampai juga tanaman perdu untuk sarana upacara pernikahan. Latar waktu itu didominan pada cerpen tersebut. Melalui waktu dini hari itu, pengarang menggambarkan tokoh Eka secara keseluruhan. Sedangkan Rumah Mungil dan Ciganjur diceritakan justru hampir akhir cerita. Latar waktu ini mampu membawa pembaca pada kehidupan pada tokoh utama dan benar-benar dapat menyelami baris demi baris isi cerita tersebut. Latar waktu dapat membantu pembaca untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh utama. Pengarang mengemasnya demikian agar pembaca dapat benar-benar menyelami alur pikiran tokoh utama. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, pengarang pada cerpen Kembang Mayang ini menggunakan sudut pandang ketiga pelaku utama. Tidak menggunakan kata aku, tapi menceritakan si tokoh utama hanya menggunakan kata ganti nama. Terlihat pada cuplikannya, Eka mengelus jarinya. Jari itu kini jadi kasar karena getah batang pisang setiap hari. Hasil karyanya, kembang mayang harus kembar, maka disebut mayang sekembaran. Menurut ibunya, anak adalah amanah Allah. Ibunya selalu merasa sebagai perempuan pilihan, sebab ia terpilih oleh Allah untuk memberi kasih sayang kepada anak. Tak peduli anak perempuan saingannya. Yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang lugas dan sederhana, meskipun sedikit diselingi dengan perumpamaan tertentu. Akan tetapi, tidak mengubah kelugasannya. Berikut cuplikannya. Tidak ada lelaki idaman yang mau kawin denganku. Ya, siapa yang mau kawin dengan punya tanggungan 7 adik? Lelaki sekarang terlalu bertimbang. Kalau bisa kawin dengan perempuan bungsu sehingga tidak menanggung adik. Tanah itu diumpamakan rahim dan lelaki mencangkul. Untuk menyuburkannya sampai kini tak ada lelaki yang menyuburkan rahimku. Nah, gaya bahasa yang lugas dan sederhana pada cerpen Kembang Mayang ini sangat membantu pembaca untuk memahami isi cerita ini secara keseluruhan. Pengarang mengemas cerita secara apik melalui gaya bahasanya. Pemikiran-pemikiran tokoh utama tampak jelas dengan kemasan yang sederhana, namun mampu menimbulkan penasaran pembaca untuk menyampaikan baris demi baris pada cerita. Nah, sekian dulu pada channel YouTube aku kali ini, yaitu membahas tentang kajian strukturalisme, membahas tentang cerpen yaitu Kembang Mayang karya Titi Said. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye-bye.